ada di kamar mandi tiba-tiba menyala sendiri tanpa ada orang di dalamnya. Perasaan mereka bisa lebih tenang dan terhindar dari mara bahaya supranatural. Barulah beberapa hari kemudian sesuatu mulai terjadi. Di suatu malam, Lita yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun di jam 3 dini hari dikarenakan dia mendengar ada suara keran air yang tiba-tiba menyala. Lita yang sudah jelas melihat sosok yang mengerikan tersebut, dia hanya bisa diam dan mematung membeku. Rumah kedua kita menjadi tempat yang mistis, horor, setan, dan apa kabar semuanya? Selamat datang di channel INU Entertainment di konten sisi lain. Dimana di konten sisi lain kita akan membahas hal-hal yang aneh yang terjadi di sisi lain kehidupan ini tentang mistis, horor, setan, dan dapat membuat kalian kurang lebih seperti itu. Sebelumnya, saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga semua keinginan kita dan angan-angan kita di tahun ini dapat terwujudkan tanpa ada kendala yang berarti. Dan selalu ingat untuk jaga kesehatan badan kita di tengah-tengah cuaca yang sangat ekstrim. Maksud saya, cuaca politik. Sedikit info untuk teman-teman semuanya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan cuan tambahan dengan hanya modal HP dan kuota internet, kalau tidak ada bisa pakai wifi tetangga. Kalian bisa mencoba menjadi host live streaming, di mana di situ kalian bisa memperoleh gaji minimal 500.000 sampai 10 juta lebih. Caranya, kalian hanya perlu menghubungi agensi kami yang bernama EZ Management. Di sana, kami, EZ Management, bertugas untuk menghimpun teman-teman yang mempunyai kemampuan penyiaran dan tertarik kepada dunia live streaming untuk menjadi host dan mengisi konten-konten yang ada di beberapa aplikasi yang sudah bermitra bersama kami. Antara lain, sebagai contoh, ada Snack Video, Swago, GoPlay, BeStation, Lazada, Shopee, Dream Life, Mango, Tomato, Tata, dan masih banyak yang lainnya. Lah terus, kalau kita tidak punya kemampuan untuk menjadi host melakukan live streaming bagaimana? Tenang, kalian tidak perlu khawatir karena EZ Management nanti akan melakukan pengarahan dan trial terlebih dahulu untuk teman-teman semua sebelum menjadi host melakukan live streaming di aplikasi yang sudah kalian tentukan. Lagi pula, selama live streaming nanti kalian bebas mau melakukan apapun. Kalian bisa bernyanyi, bisa berdansa, bisa ngobrol santai, ataupun performing art, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya. Dan manfaat lainnya, dengan kalian menjadi live streaming, jadi host live streaming, kalian bisa menambahkan follower kalian, bisa menambah follower medsos kalian, dan meningkatkan engagement kalian sendiri di dunia virtual dan juga digital marketing. Itu saja. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa langsung hubungi nomor ini. Nomor ada di samping kanan kiri saya. Ya, ini nomor admin kita ya, dari EZ Management. Ini agensi yang dipimpin langsung juga oleh Digital Group yang juga punya channel INU Entertainment. Ya, ini nomornya pokoknya di sini. Editor, kerja. Kos-kosan merupakan tempat tinggal sementara yang biasanya kita sewa untuk enak-enak bersama Pak. Maksud saya untuk membantu mobilitas kita di suatu daerah dikarenakan jauh dari kampung halaman. Seperti halnya tempat tinggal, kos-kosan seharusnya mempunyai standar seperti kenyamanan, fasilitas, dan harga sewa yang sesuai. Namun, apa yang terjadi bila kos-kosan yang sebagai rumah kedua kita
menjadi tempat yang mistis, horor, setan, dan pergi ke pantai ketemu ikan, cakep, ada mbak-mbak pakai bikini, cakep. Jangan lupa pasang headset kalian. Mari kita mulai video kali ini. Cerita ini merupakan cerita pengalaman asli dari salah satu responden kami yang bernama Lita. Hah? Lita? Lita itu kan hewan air yang suka menghisap darah itu kan ya? Itu namanya lintah, blok. Oke, lanjut. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 2018. Lita, seorang remaja wanita asal dari Blora yang berkuliah di salah satu kampus ternama di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Semarang. Dikarenakan jarak dari rumah ke kampusnya yang lumayan jauh, mengharuskan dia untuk menyewa kos-kosan yang ada di dekat kampusnya. Singkatnya, jauh sebelum mulai perkuliahan awal tahun, si Lita sudah memilih salah satu kos-kosan khusus wanita yang jaraknya tidak jauh ataupun tidak terlalu dekat dari kampus. Karena kan semakin dekatnya letak kos-kosan dengan kampus, maka harga sewa yang ditentukan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kos-kosan yang mempunyai jarak lebih jauh dari kampus. Untuk selanjutnya, kos yang ditempati oleh si Lita ini kita sebut saja dengan nama Kos Melati. Kos-kosan Melati merupakan bangunan besar berlantai 2, di mana setiap lantainya sama-sama mempunyai 11 kamar tidur, 4 kamar mandi, 2 ruang cuci baju, dan 2 dapur. Sementara itu, Lita bertempat di kamar nomor 5, lantai 1. Di mana kamar nomor 5 ini berada pada posisi tusuk sate, yang dipercaya oleh orang-orang zaman dahulu sebagai persimpangan yang sering dilalui manusia dan makhluk-makhluk supranatural. Selama Lita menghuni kos-kosan Melati, tidak ada hal-hal aneh yang dia temui. Bahkan di awal semester 1, dia sudah mulai akrab dengan beberapa penghuni kos-kosan Melati. Antara lain, ada Mbak Yuni, Siti, dan si Sari dari lantai 2. Barulah ketika menginjak semester 2, ketika Lita kembali ke kos-kosan Melati, dia mulai mendengar obrolan-obrolan yang kurang menyenangkan yang samar-samar dia curi dengar dari sesama penghuni kos-kosan Melati, di mana Lita tidak sengaja mendengar obrolan dari sesama penghuni kos-kosan yang menceritakan keluh kesah mereka selama menghuni kos-kosan Melati. Diceritakan penghuni kos-kosan tersebut mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, seperti ada yang mengetok pintu padahal tidak ada orang di luar, suara langkah kaki, dan suara-suara aneh ketika tengah malam. Belum lagi ada kejadian yang cukup di luar nalar ketika salah satu dari penghuni kos-kosan menceritakan pernah melihat secara langsung keran air yang ada di kamar mandi tiba-tiba menyala sendiri tanpa ada orang di dalamnya. Cerita-cerita pengalaman aneh tadi tidak dianggap serius oleh si Lita, dikarenakan Lita sendiri tidak mengalami hal-hal yang seperti diceritakan oleh orang-orang penghuni kos Melati. Barulah beberapa hari kemudian sesuatu mulai terjadi. Sekitar jam 2:30 dini hari, Mbak Yuni tiba-tiba mengetok pintu kamar kosan si Lita. Di sana, Mbak Yuni menyampaikan bahwa pintu kamar kosannya tiba-tiba terkunci secara sendirinya. Padahal hanya ia tinggal sebentar ke kamar mandi. Di sana, sebagai kawan yang baik, Lita
berinisiatif ingin membantu membukakan pintu kamar kosan si Mbak Yuni. Setelah dicek kembali, ternyata benar saja pintu kamar kosan Mbak Yuni seakan terkunci dengan sendirinya. Di sana, Lita berusaha mendorong-dorong pintu agar terbuka sambil mengoprek-ngoprek lubang kunci dengan kunci pintu kosannya. Siapa tahu mekanisme pintu tersebut dapat terpancing dan terbuka. Sambil dibantu Mbak Yuni, tengah-tengah mereka berusaha untuk membuka pintu. Akhirnya mereka pasrah karena mereka masih dalam kondisi yang mengantuk. Akhirnya Mbak Yuni tidur di kamarnya si Lita. Barulah keesokan harinya mereka meminta tolong kepada bapak kos untuk membantu membukakan pintu kamar kosan Mbak Yuni. Di sana, alangkah terkejutnya mereka berdua dikarenakan pintu kamar kos yang terkunci tadi malam dengan mudahnya dapat dibuka oleh bapak kos hanya dengan satu tangan saja. Padahal tadi malam mereka sangat yakin betul sudah berusaha keras mendorong dan mengoprek-ngoprek agar bisa terbuka pintu yang terkunci tadi. Oh iya, ini pintunya agak susah dibuka, Mbak. Tapi Bapak cek, ini mekanisme kuncinya itu normal. Yang bermasalah ini loh, Excelnya ini nanti tak servis dulu biar nanti bisa buka tutup dengan gampang. Udah Mbaknya siap-siap aja dulu kalau mau pergi. Di tengah-tengah Bapak kos menjelaskan kondisi pintu kamar kosan Mbak Yuni, mereka berdua masih saling menatap dan berpikir ulang kejadian tadi malam. Pada akhirnya, Mbak Yuni dan Lita berusaha merasionalkan kejadian yang mereka alami. Mungkin saja itu dikarenakan kurangnya pengalaman mereka dalam mengatasi perkakas dan mekanisme pintu. Singkat cerita, sampailah di semester ketiga. Di semester tersebut, si Lita berusaha kembali ke kampus lebih awal dibanding mahasiswa yang lainnya, dikarenakan dia menyalonkan diri sebagai panitia ospek. Karakter-karakter mahasiswa muda tentu saja ingin ikut beberapa kegiatan kampus serta narsis di kalangan mahasiswa kampus. Saatnya aku kembali ke Semarang. Aku akan narsis di kalangan mahasiswa dan tebar pesona di depan para maba. Kurang lebih seperti itu. Sesampainya Lita di kosan, di sana kebetulan hanya ada dia sendiri dan satu temannya yang bernama Siti. Si Siti, kamar kosannya bersebelahan dengan kamar kosan Mbak Yuni. Ini ada sedikit gambaran dari map. Kok map sih? Apa sih? Denah dari kosan Melati. Ya, ini semoga bisa sedikit memberikan visual kepada teman-teman semuanya. Dikarenakan libur semester masih berlangsung, sehingga kondisi dari kos-kosan Melati terkesan sangat sepi. Dikarenakan hanya si Siti dan si Lita yang pulang ke kosan lebih awal dibanding yang lainnya. Malam demi malam mulai berlalu. Kondisi di kos-kosan Melati semakin lama semakin dingin dan tiap malamnya semakin menakutkan. Namun, mereka berdua tetap cuek pada keadaan tersebut. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan kegiatan kampus dan hobi mereka masing-masing. Di suatu malam, Lita yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun di jam 3 dini hari dikarenakan dia mendengar ada suara keran air yang tiba-tiba menyala dan suara orang yang sedang mencuci dari lantai 2. Tidak hanya Lita saja yang mendengar suara tersebut. Siti juga mendengar dengan jelas adanya aktivitas orang yang sedang mencuci di atas. Dan akhirnya mereka berdua pun segera menuju lantai 2 dan melihat sekeliling. Alangkah kagetnya mereka, ternyata di lantai 2 tidak ada orang sama sekali. Yang membuat tidak logis, tempat cuci baju yang mereka cek masih terlihat basah dan ada sisa-sisa sabun layaknya ada orang yang sedang habis mencuci baju di sana. Ditambah lagi, tidak ditemukannya adanya baju atau jemuran yang baru. Harusnya kalau ada orang yang sedang mencuci baju, pasti tentunya ada pakaian yang sedang dicuci
sedangkan ini tidak ada sama sekali. Akhirnya, mereka pun merinding melihat kejadian tersebut dan panik serta langsung turun ke lantai 1 dan mereka menuju ke kamar Lita. Di kamar si Lita, mereka berdua memutuskan untuk tidur sekamar dan sambil menyetel murotal Quran dan lagu sholawatan. Harapannya, perasaan mereka bisa lebih tenang dan terhindar dari mara bahaya supranatural. Malam berikutnya, Lita dan Siti sudah tidur kembali ke kamar mereka masing-masing. Namun, kejadian tidak menyenangkan tetap mereka alami di malam-malam berikutnya. Di mana di malam itu, pintu kamar si Lita tiba-tiba diketok berapa kali. Waktu pintunya dibuka, di depan pintu terlihat tidak ada siapapun yang mengetuk. Melihat kejadian itu, Lita langsung mematung ketakutan dan membuat semua bulu kuduknya merinding. Dia pikir itu hanya halusinasinya saja, tetapi ternyata tidak. Sejak kejadian itu, rutin setiap jam 2:15 pintu kamar kosannya selalu diketuk berulang-ulang. Selalu setiap hari di jam yang sama, di pukul 2:15 dini hari, pintu kamar kosan Lita selalu diketok berulang-ulang. Kejadian mengetok pintu misterius itu terus terulang sampai membuat Lita mulai terbiasa dan mulai menghiraukan kejadian itu. Dikarenakan sudah mulai tidak nyaman dengan gangguan yang tidak menyenangkan, Lita akhirnya bercerita kepada beberapa teman-temannya yang ada di lantai 1. Dan mereka pun ternyata juga merasakan gangguan yang sama, seperti pintu yang sengaja diketok-ketok, adanya suara aneh, dan suara keran air yang tiba-tiba bunyi terus-menerus setiap malam. Akhirnya, karena sudah tidak nyaman dengan kejadian tersebut, Lita mencoba cerita kepada Bapak Kos. Namun, Bapak Kos tidak mempercayai soal kejadian tersebut. Tentu saja, bila beliau mengiyakan tentang kejadian mistis itu, ditakutkan para penghuni kos yang lainnya akan merasa tidak nyaman dan tidak betah bila sering mendengar cerita-cerita mistis seperti itu. Barulah setelah menginjak kuliah di semester keempat, gangguan paling parah mulai terjadi. Dikarenakan di awal tahun 2020, awal adanya isu tentang COVID dan lockdown yang mengakibatkan semua orang yang ada di kosan Melati sebagian besar memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Pulang ke kampung halaman tentu menjadi solusi yang terbaik. Tetapi karena ada berbagai alasan, Lita tetap tinggal sementara di kosan dan menyisakan satu orang temannya yang bernama Sari, anak kosan lantai 2. Sementara itu, si Siti dan Mbak Yuni saat itu sudah pulang dikarenakan mereka mempunyai kendaraan pribadi sendiri. Sepinya kos-kosan membuat suasana semakin kalem. Ditambah lagi, suasana dan suhu di kamar kosan si Lita entah mengapa menjadi dingin hingga menusuk ke dalam tulang. Tapi di luar kamar kosan Lita terasa begitu panas dan terasa kering. Hal itu membuat Lita kebingungan sendiri. Selain merasakan hawa suhu yang aneh, entah mengapa Lita juga sering merasakan ada seseorang yang terus mengawasinya selama dia beraktivitas di dalam kos-kosan. Dan terkadang samar-samar terdengar ada suara orang yang memanggil si Lita. Sini. Ayo, sini loh. Dari semua hal-hal aneh yang sudah terjadi, Lita terus mencoba untuk berpikir positive thinking. Mungkin dikarenakan capek dan banyaknya pikiran,
membuat dia berpikiran macam-macam. Namun, gangguan tersebut ternyata tidak hilang sama sekali. Malahan, setiap Lita bangun pagi selalu menemukan bagian badannya terdapat luka memar-memar dan merah-merah tanpa sebab. Antara lain ada di punggung, tangan, kaki, dan leher Lita. Selain itu, tak jarang Lita selalu menemukan bekas cakaran 3 jari di paha kanan ataupun lengannya. Tak terasa oleh si Lita, waktu sudah mulai masuk dalam bulan Ramadan, yang membuat Lita akhirnya merasa lebih nyaman dikarenakan gangguan-gangguan tiap malamnya mulai pelan-pelan berkurang di bulan Ramadan. Tak terasa, waktu sudah memasuki bulan Ramadan, yang membuat Lita merasa lebih nyaman dikarenakan gangguan-gangguan tiap malamnya mulai pelan-pelan berkurang di bulan Ramadan. Namun, tetap saja, hal yang kurang menyenangkan tetap saja terjadi. Ketika waktu sahur sudah mulai tiba, Lita bangun jam 2 dini hari. Dia bersiap-siap menuju ke dapur untuk memanaskan sarden ikan sebagai lauk sahurnya. Waktu dia keluar kamar dan menuju ke dapur, dia melihat ada sosok Mbak Yuni yang sedang memasak di dapur. Posisi Mbak Yuni ini selalu membelakangi pandangan dari si Lita, di mana seharusnya bila sudah berkawan dekat dan sering tinggal bersama, bila mendengar suara langkah kaki, tentunya orang pasti harus menoleh ke belakang ke sumber suara tersebut. Namun berbeda yang dilakukan oleh sosok Mbak Yuni ini. Dia hanya mematung diam dan fokus kepada masakan yang ada di depannya. Namun Lita sendiri dengan spontan tanpa rasa khawatir, dia bertanya sambil berjalan ke arah tempat cuci piring. "Loh, Mbak, sampean teko kapan nih? Kok aku gak ngerti ono motore sampean ning nggon kos-kosan?" "Lah kok Mbak Yuni menang wae? Apa mungkin Mbak Yuni iki lagi kecapean?" Ya wis lah, tak coba tanya lagi. "Masa opo to, Mbak? Kok ketoke enak banget sih?" Dan Mbak Yuni hanya menjawab dengan berdehem saja. Karena Lita hanya mendapat jawaban yang seperti itu, akhirnya Lita langsung masuk ke kamarnya sambil membawa piring bersih sebagai alas tempat makannya nanti. Waktu Lita berbalik badan dan berniat mau berpamitan dengan Mbak Yuni, "Disian aku ya, Mbak." Ketika Mbak Yuni menengok ke arah si Lita, alangkah terkagetnya si Lita melihat sosok dari Mbak Yuni ini tidak memiliki muka sama sekali dan wajahnya terlihat sangat rata. Dan saat itu juga Lita semerbak langsung mencium bau kurang menyenangkan seperti bau bangkai. Lita yang sudah jelas melihat sosok yang mengerikan tersebut, dia hanya bisa diam dan mematung membeku. Dan sosok mengerikan dari Mbak Yuni ini langsung menghadap ke arah kompor lagi. Melihat Mbak Yuni sudah menghadap ke kompor, Lita langsung lari menuju kamarnya serta langsung menutup dan mengunci pintu serta jendelanya. Dia pun langsung kembali menyetel murotol dan juga istighfar berulang-ulang. Melihat sosok tadi, Lita sudah benar-benar sangat lemas dan pasrah dengan apa yang sudah dia lihat. Akhirnya, dia pun menelepon mamanya dan menceritakan hal-hal yang sudah dia alami selama tinggal di kos-kosan Melati. Dan singkatnya, dia pun akhirnya diarahkan untuk segera pulang ke rumah. Namun, kepulangannya itu masih harus menunggu selama 3 hari lagi. Keesokan harinya, Lita bertanya langsung kepada si Sari. "Sar, mau bengi, kowe krungu gak sih ana wong masak ning dapur?" Dan Sari pun menjawab, "Ora ih, aku malah ngertine kowe lagi isa-isa terus ngomong dhewe ora jelas, tak delok saka teng tangga kuwi." Mendengar jawaban dari si Sari, di dalam hati Lita pun langsung tambah lemas dan tidak berani
menceritakan kepada Sari tentang apa yang terjadi sebenarnya di malam tersebut. Setelah berbagai kejadian aneh sudah Lita lalui, dia baru tahu dari temannya yang bisa merasakan dan melihat hal-hal gaib bahwa kos-kosan Melati yang dia tinggali selama ini itu dahulunya merupakan bekas kuburan kuno, dan di dalam area kuburan kuno tersebut terdapat satu makam yang memiliki ukuran yang paling berbeda dari makam lainnya, di mana letak makam tersebut tepat berada di kamar nomor 5, tempat di mana kamar kosan yang dihuni oleh si Lita. Oke, sampai di sini aja cerita sisi lain hari ini, di mana itu merupakan cerita pengalaman asli dari salah satu responden kami yang bernama si Lita. Dia dan mungkin ceritanya tidak sedramatis dari sisi lain pertama yang sudah saya bawakan sebelumnya. Namun, menurut saya pribadi, cerita kali ini cukup menyeramkan dikarenakan saya kenal dengan sosok si Lita ini. Saya kenal dekat, saya juga satu kampus dengan beliau. Saya tahu kosannya di mana. Dan setiap kali dia cerita tentang hal-hal mistis yang dia alami selama di kos-kosannya itu, saya pun dulunya tidak menanggapinya dengan serius ya. Aku malah tak bercandain. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya sih masih banyak cerita dari si Lita yang ada di dalam kos-kosan Melati ini ya. Cuman ceritanya cuma di sini aja. Kalau mungkin kalau video ini dapat like minimal 100 lah, 100 like saja, kita akan melanjutkan kelanjutan dari pengalaman-pengalaman mistis Lita yang dialaminya selama di kos-kosan. Bukan hanya di kos-kosan, bahkan di kampus, di rumahnya, di perjalanan, dan dan sebagainya lah pokoknya. Ada khusus pembahasan nanti soal Lita kalau ini videonya naik. Ya kalau nggak naik ya udah nggak apa-apa. Dan mungkin di next kesempatan kita akan mereview sosok si Lita ini. Oke, jangan lupa teman-temanku semuanya, tolong kalian semua bisa memberikan like, komen video ini, dan juga berikan subscribe kalian. Hanya tinggal modal jempol ngeklik tombol itu loh aja. Sama kalian berikan kesan-kesan kalian selama kalian menonton video ini. Apa lagi? Udah kan ya? Udah itu aja. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir video. Dan jangan lupa kalau kalian ada minat untuk bergabung menjadi penyiar atau menjadi host live streaming, kalian bisa langsung menghubungi agensi kami namanya EZ Management. Ini lagi nomornya, ya silakan di WA, silakan dihubungi di JP. Oke, terima kasih, itu aja. Sekian dari saya. Bye. Di tahun 2018, dimana cerita ini berlatar waktu di tahun 2018, mana si Lita dia pikir itu cuma halusinasi, dia pikir itu hanya halusinasinya saja. Dan saat itu juga Lita berlalu juga mendengar dengan jelas adanya seorang Siti juga atau banyak pikiran membuat dia berhasil halusinasi.